selalu bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita selalu bersalawat kepadanya semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian tafsir Safwatut Tafasir ya, di Masjid Al-Abrar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pengajian ini sudah mulai dari hari Jumat, yang mana setelah sebelumnya sudah berjalan pada bulan Ramadan dan sekarang berlanjut lagi insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian ini adalah hari pertama saya, mungkin ini hari pertama saya dalam kajian tafsir, yang mana kitab yang saya ambil di sini adalah Safwatut Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sabuni ya. Kita membahas sebelumnya sudah surat An-Naba. Sekarang insyaallah berlanjut pada surat An-Nazi'at. Sengaja kita dari belakang, nanti kalau juz 30 selesai baru nanti lanjut ke awal. Karena di intisarinya itu ada juz 30 banyak. Karena pembahasan juz 30 di sini adalah pembahasan banyak tentang akhirat. Ya, pembahasan tentang akhirat adalah tujuan kita nanti mau kemana. Jadi ketika kita sudah memahami juz 30 secara bagus, insyaallah nanti keimanan kita pun akan bertambah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita lanjut pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita serta kepahaman. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya syuhada shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin jamil malaikatil muqarrabin la hadrati jamil masyayikhna jamil asatid wal asatidatina wa khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Surat An-Nazi'at Makiyatun wa ayatuha sita wa arba'un ya. Surat yang kita bahas adalah surat An-Nazi'at, yang mana penamaan surat An-Nazi'at di sini ada tiga. Ada yang menamakan dengan An-Nazi'at, ada yang menamakan At-Tammah, ada yang menamakan As-Sahirah. Nah, karena di situ ada ayat-ayat penjelasannya. Jadi biasanya dalam satu surat itu bukan satu nama aja, biasanya banyak. Ya, seperti Al-Fatihah pun banyak, Ummul Kitab, misalnya Asy-Syifa dan lain sebagainya, dan begitu banyak nama-nama dalam penamaan Al-Qur'an, penamaan surat dalam Al-Qur'an. Surat di sini diturunkan di Mekah, Makiyatun ya. Makiyatun dalam artian itu turunnya setelah hijrah atau qabla hijrah ya. Kalau Makiyatun berarti sebelum Rasulullah hijrah ya. Dan mayoritas memang di Mekah, walaupun nanti ada yang turunnya di Madinah tapi Makiyah misalnya, atau yang dekat itu. Jadi dalam artian Madaniyah, kalau Madaniyah itu setelah Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat yang pertama biasanya tentang surat Makiyah ini pembahasannya tentang usulul aqidah, wihdaniyah, risalah, al-ba'tsu wal jaza. Ya, pembahasannya tentang keesaan Allah, tentang keesaannya Allah, kemudian tentang hari-hari akhir, hari-hari pembalasan. Itu tentang biasanya surat-surat Makkiyah itu pembahasannya seperti itu. Ayat yang pertama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa ay uqsimu bil malaikati allati tanzi'u arwahul kuffar naz'an balighan aqsal ghayah fi syiddati wal usr. Wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya. An-nazi'at diambil dari kata naza'ah ay uqsim bil malaikah, yaitu malaikat Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan malaikat. Allati tanzi'u arwahul kufar, yang mencabut arwahnya orang kafir dengan begitu kencangnya, dengan begitu kerasnya. Fisyiddat, dengan begitu kencang.
Ya, jadi nazi'at di sini diartikan dari kata naza'a itu adalah mencabut. Ada juga menarik sehingga keluar. Ya. Jadi diambil dari kata wan nazi'at dan demi malaikat pencabut nyawa. Nah, di sini pakai jamak muannas salim dan pakai harful qasam. Biasanya Allah itu bersumpah dengan makhluk-makhluknya seperti pada wal-lail, wad-duha, misalnya wasyam, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan apa? Bahwasanya sumpah Allah yang pertama itu terhadap makhluknya atau terhadap keadaan atau ciptaannya itu menandakan ada kaitannya dengan pembahasan yang akan dibahas di sini. Ya. Kalau Allah menceritakan misalnya wasyam dengan wasyamsi waduhaha, pembahasannya berarti tentang matahari dan waktu-waktu duha. Atau dengan waktu duha, wal asr dengan waktu asar, berarti kaitannya dengan waktu-waktu asar. Yang mana biasanya kalau waktu asar itu kita dari pagi itu udah kerja sampai sore. Ya. Kalau kita udah kerja dari pagi sampai sore, sudah keringetan, sudah capek, dan biasanya itu sudah males ngapa-ngapain. Nah, makanya biasanya waktu sore itu biasanya kita udah leha-leha. Nah, tetapi Allah menegaskan di situ waktu sore itu agar kita juga tetap mengingat Allah. Ya. Nah, sesungguhnya manusia dalam kerugian di situ. Jadi ada penegasan ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu itu bahwasanya itu adalah ada kaitannya pembahasannya. Kedua adalah sumpah Allah terhadap malaikat ini adalah untuk namanya penegasan bahwasanya ini berita ini benar adanya. Ketika kita mengucapkan sumpah, misalnya demi Allah saya melihat dia, misalnya demi Allah saya tidak mencuri, nah, berarti itu penegasan bahwasanya pembahasannya itu dulu ada benar yang Allah sampaikan, yang mana ayat ini diturunkan buat orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, biar itu mereka percaya dengan ayat ini, wan nazi'ati gharqa, ya, demi malaikat pencabut nyawa. Kalau gharqan diambil dari kata gharik, nah, yang tenggelam, ya. Kalau dalam dasar laut itu kalau tenggelam itu kemudian ditarik dengan begitu cepatnya, makanya pakai kata gharqa. Walaupun nanti bisa wan nazi'ati naz'ah, tetapi ini penegasan lagi bahwasanya gharqa itu lebih keras lagi. Ketika kita ditenggelamkan kemudian ditarik begitu kencangnya. Nah, jadi di sini adalah ayat penjelasan tentang malaikat pencabut nyawa buat orang-orang kafir. Nah, jadi kalau narik buat orang-orang kafir begitu kencang. Tapi beda nanti pembahasannya ketika buat orang-orang mukmin. Ya. Ayat berikutnya wan nasyitati nashta ay wa uqsim bil malaikati allati tanzi'u arwahul mu'minin bisuhulah wa isrin wa tasalwasallan rafiqan. Qala Ibnu Mas'ud inna malakal maut wa awanahu yanzi'una ruhul kafir kama yanzi'us safud Syekhul Hadid al-kathir syu'ab minas sufil mubta. Jadi yang pembahasan kedua adalah wan nasyitati nashta, ya, sumpah lagi demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Ketika tadi gharqa dengan kencangnya, ay uqsim bil malaikati allati tanzi'u arwahul mu'minin, ya. Malaikat pencabut nyawa buat arwahnya orang mukmin dengan begitu lembut, dengan begitu mudah. Nah, jadi kalau gambarannya buat orang kafir itu begitu kencang, tetapi beda sama orang-orang mukmin. Ya. Bahkan Rasulullah ketika dicabut nyawanya pun merasakan kesakitan. Nah, jadi ada sebuah kisah bahwasanya Rasulullah ketika dicabut itu bahwasanya bahwa kesakitan ketika naza', ketika dicabut nyawanya itu biarkan, kata Rasulullah, itu diserahkan kepada saya. Ya, ketika dicabut nyawa itu biarkan setengah atau yang kesakitan dicabut nyawa itu serahkan kepada Rasulullah. Makanya umat-umat Rasulullah itu sudah diberikan keringanan ketika dia benar-benar melaksanakan perintah dari Allah dan menjalankan menjauhi segala larangannya. Jadi itu sudah Rasulullah ketika dicabut seperti itu. Biarkan nanti rasa sakit ini biar saya yang menanggung. Makanya di sini dikasihkan keringanan buat orang-orang mukmin, tapi tetap nanti ada rasa kesakitan. Ya. Dalam artian kenapa ketika seorang kafir atau seorang kafir sakit ketika dicabut. Kita bisa kiaskan, bisa analogikan ketika seseorang
tidak mau mati tetapi dipaksa disuruh keluar, atau ketika dia tidak mau ikut tetapi kita paksa ditarik. Begitu arwahnya orang-orang kafir. Dia itu sebenarnya belum mau mati, tetapi dia ditarik sama malaikat agar arwahnya keluar, maka dia akan merasakan sakit yang begitu pedihnya. Nah, jadi sakitnya banget itu karena dia sebenarnya arwahnya itu masih pengen tetap di jasad manusia itu. Jadi belum siap mati tetapi memang sudah waktunya sudah dicabut, maka akan merasakan kesakitan. Bisa dikiaskan seperti itu. Nah, jadi gambarannya begitu sakit. Bahkan ada gambarannya buat orang-orang kafir itu seperti kama yang Yusafut, seperti daging yang dimasukkan ke dalam besi-besi yang tajam, ditusuk-tusukin, kemudian dicabut-cabut, itu rasa sakitnya begitu. Nah, jadi sakitnya lumayan ketika kita ditusuk, daging ditusuk kemudian dicabut. Nah, seperti itu rasa sakitnya, nggak tahu gimana rasanya, bahkan bisa lebih dari itu. Gambarannya seperti itu. Beda atau ada gambarannya kalghoriki fil ma'i, seperti yang di dalam air, tenggelam dalam air kemudian ditarik. Wa yanzi'u ruhul mu'minin birifqin walin. Nah, beda sama ketika arwahnya orang mukmin itu dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Wa yaqbiduha kama yanshitul iqal min yadil ba'ir, seperti dalam ikatan hewan unta, tapi dia tidak terlalu kencang, ditarik, putus. Nah, jadi ketika orang mukmin itu seperti itu mudahnya, ketika ikatannya mengikat kepada unta itu, kemudian dicabutnya. Qala Ibnu Katsir, uqsim subhanahu bil malaikati hina tanzi'u arwahu bani Adam, faminhum man ta'khudhu ruhu bi usrin fatughriq fi naz'iha wa minhum man ta'khudhu ruhuhu bi suhulah wa ka'anna mahallatahu min nasyatin. Nah, jadi seperti itu gambarannya ketika orang-orang mukmin dicabut nyawanya. Jadi insya Allah semoga kita termasuk hambanya yang tidak termasuk orang-orang kafir yang dicabutnya itu mudah. Birifkin walin, jadi dengan lemah lembut. Kemudian ayat ketiga, wasabihati sabaha ay wa uqsim bil malaikati allati tanzilu bil amrillahi wa wahyuhu minas sama'i kalladzi yusabbihu fil ma'i musarri'ina litanfidhi amrillah. Wasabihati sabha, dari kata sabaha, demi malaikat yang bertasbih, ya, dengan tasbih, dengan pujian terhadap Allah begitu ya. Ada juga yang mengartikan wasabihati sabha, dan demi malaikat yang begitu cepatnya, ya, turun begitu cepat, ya. Jadi ay al malaikah allati tasbiku bi arwahil mu'minin. Ay wa uqsimil malaikah allati tanzilu bi amrillah. Jadi dia ketika Allah perintahkan maka dia akan cepat-cepat turun. Baik itu misalnya wahyu turun ke bumi, maka dia akan segera. Itu malaikat ketika diperintah. Beda kalau manusia, ketika diperintah kadang masih nyantai, ya. Kadang kita itu kalau diperintah, kalau belum kelihatan akibatnya, sebab dari yang kita laksanakan, kita masih santai dulu, ya. Tetapi kalau kita udah tahu akibatnya nanti baru kita sadar. Nah, makanya dalam Al-Quran itu, walau taro idul mujrimuna nakisu rusim darabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Biasanya orang-orang yang berbuat dosa itu walau taro idul mujrimun, ya. Jadi ketika mereka sudah tahu, orang-orang mujrim itu, orang dosa itu, nakisu rusim darabbihim, mereka melihat dulu. Mereka melihat ketika adanya siksaan, mereka baru ngaku, rabbana absarna wa sami'na, saya udah melihat keadaan di akhirat itu, wasami'na, dan saya dengar, ya. Makanya biasanya ketika sudah dilihatkan kita baru sadar. Tetapi ketika kita belum dilihatkan terhadap sesuatu, kita terkadang masih nyantai. Jadi kita masih menganggapnya apa benar seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tanamkan dalam diri ini bahwasanya akhirat itu benar dan nanti akan ada pembalasan buat apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Pada ayat ini wasabihati sabaha adalah malaikat kalladzi yusabbihu fil ma, ya, seperti malaikat yang namanya mengambang atau berenang dalam air, musarri'ina litanfidhi
litanfidz amrillah. Jadi begitu cepat dia itu dengan ketika penyelesaian dari perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan itu, malaikat itu begitu bergegas-gegasnya. Jadi seperti itulah malaikat ketika diperintah sama Allah. Apalagi malaikat itu memang tidak sami'na wa ata'na, apa yang telah Allah berikan. Jadi taat yang Allah perintahkan dikerjakan, tidak mempunyai syahwat. Jadi keinginannya sudah tidak ada, tetapi apa yang Allah perintahkan kepada dia diikutin. Kemudian ayat berikutnya adalah fas-sabiqati sabqa, ay al malaikah allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Fas-sabiqa, di sini malaikat yang setelah mencabut itu buru-buru itu, jadi kembali cepat-cepat. Jadi artinya ay al malaikah allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah, malaikat yang sudah mencabut arwahnya orang mukmin, maka dia bergegas untuk membawanya ke surga. Seperti itu. Jadi begitu perintahnya, dan apalagi yang dibawanya sebagai orang-orang mukmin, maka malaikat itu bergegas. Kemudian ayat berikutnya fal mudabbirati amra, ay al malaikatah at-tudabbiru syu'unil qaum bi amrihi ta'ala fir riyahi wal amtari wal arzaq wal a'mari wa ghairu dzalik min syu'unid dunya. Uqsim subhanahu bihadil asnab al khamsatu ala anna al qiyamah haqqun wa jawabul qasam mahdhubun taqdiruhu litab'atanna wa litahsabanna wa qad dala alaih. Kemudian ayat berikutnya fal mudabbirati amra, ya, dan demi malaikat yang mengatur, ya, dabbara tadbiran, malaikat yang mengatur urusan dunia, ya. Jadi malaikat di sini adalah malaikat yang mengatur urusan dunia, baik dia mengurus masalah misalnya firriyah, angin, wal amtor, hujan, wal arzak, dan meluruskan rezeki, wal a'mar, dan segala yang ada di bumi ini yang dia bangun. Itu mereka demi malaikat yang mengatur itu. Jadi ketika Allah sudah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini, berarti menandakan adanya kebenaran, adanya berita penting di sini, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu waktu itu tidak mempercayai hal ini. Karena nanti ada pembahasan berikutnya, apa benar nanti kita di akhirat nanti akan seperti ini, seperti ini. Kemudian pembahasan berikutnya yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, ay yauma yunfakhu fis sur an-nafkhatul ula allati tarjuf wa tazalzal laha kulla syai' tatba'wan nafkhatut thaniyah wa hiya nafkhatul qiyam minal kubur. Jadi yauma tarjufur rajifah, hari di mana dibangkitkan itu ditiupkan sangkakala, ya, tiupan yang pertama, ya, hari dibangkitkan dalam artian tiupan yang pertama itu menghancurkan bumi, ya. Yauma tarjufur rajifah an-nafkhatul ula allati yatarajjaf wa tazalzala kulla syai'. Jadi tiupan yang pertama menghancurkan bumi ini mungkin bisa digambarkan seperti kumpulan pasir. Tarajjaf itu dari kumpulan pasir, kemudian dibikin sebuah gunung, kemudian kita tiupkan dengan angin begitu kencang, langsung bersih. Seperti itu bumi ketika di tarjufur rajifah, ya, tarajjaf. Jadi ketika Allah sudah hentakkan, atau Allah ditiupkan sangkakala yang pertama ini, maka hancur semuanya, ya. Kemudian diikutin tatba'uhar radifah, tatba'uhan nafkhatus tsaniyah wa ya nafkhatul qiyam minal kubur. Ketika tiupan yang pertama itu sebagai dihancurkan semua makhluk Allah, kemudian tiupan berikutnya tatba'uha. Di sini ada kata tatba'uhar radifah, dari kata radif dalam artian tiupan kedua. Radif itu biasanya itu ngikut bareng, ya. Kalau khalafa itu ganti, misalnya khalifah, misalnya Rasulullah ketika meninggal kemudian digantikan oleh Abu Bakar, khalifah Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Tapi kalau radifah di sini adalah ngikut,
Biasanya kalau tiupan pertama, selesai langsung radifah, tiupan kedua. Jadi setelah selesai banget langsung ditiup dengan tiupan kedua. Langsung tiba-tiba bangkit. Jadi langsung seperti itu. Begitu mudahnya Allah membuat aturannya seperti itu. Tatba'u har-radifah. Qala Ibnu Abbas ar-radifah war-radifah huma nafkhatan al-ula wath-thaniyah. Amal ula fatumiyat kulla syai' bi'idnillahi ta'ala wa amma thaniyah fatuhyiya kulla syai' bi'idnillahi ta'ala. Tsumma dzakara ta'ala halatul mukadzibin wa ma yulaqqawnahu mim muttarrin. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, tiupan yang pertama itu adalah sebagai bukti makhluk semuanya dimatikan. Kemudian tiupan kedua itu dengan izin Allah dibangkitkan kembali. Kemudian ayat berikutnya, qulubu yauma idzin wajifah, ai qulubul kuffar fi dzalikal yaum khaifah wajillatun muttarrabah. Jadi qulubu, di sini diambil kata qulub, berarti beberapa hati. Qulubu yauma idzin wajifah, beberapa hati pada saat itu mereka merasakan takut. Mereka merasakan takut. Siapa itu? Qulubul kuffar, buat hati-hatinya orang-orang kafir. Fi dzalikal yaum khaifah wajillatun, pada hari itu mereka benar-benar ketakutan. Mereka ketakutan. Jadi kalau wajifah artinya sama takut. Misalnya kalau khofa juga takut. Kalau khofa itu, khauf itu, takutnya itu biasanya kita melihat sesuatu baru takut. Kalau wajifah di sini adalah ketika kita takut terhadap sesuatu ketika sudah dibuktikan. Jadi ini mengisahkan tentang orang-orang kafir Quraisy itu, ketika hati mereka takut itu karena mereka sudah di situ dan sudah disiksa pada waktu itu. Makanya wajifah itu ketakutannya itu ketika mereka benar-benar melihat dan sudah ada bukti nyatanya. Kalau khauf itu kita masih melihat, kalau khasyah kita takutnya biasanya dengan pikiran. Kita mengetahui dengan pikiran dan dengan ilmu, dengan ilmu. Tapi kalau wajifah di sini adalah ketika ada bukti. Ketika kita takut, anggap misalnya terhadap ular, ketika digigit baru kerasa sakit, baru merasakan ketakutan. Walaupun memang ketika kita melihat sudah ketakutan, tetapi dengan bukti, dengan rasa seperti itu, wajifah itu diberikan rasa takut yang banget. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati orang kafir itu merasakan ketakutan seperti itu. Kemudian absaruha khashi'ah, ay absaru ashabu adzalilah haqirah mimma ayanat minal ahwal. Ketika mata-mata mereka tertunduk, mereka ketika sudah seperti itu takut dan akhirnya mata-mata mereka tertunduk. Jadi kalau sekarang sih kita masih belum tahu, tetapi ketika kita membaca tafsir ini, kita jadikan ini pelajaran ibrah buat kita supaya tidak jadi penyesalan nanti di akhirat. Biasanya ketika kita sami'na wa ta'na, kita dengar baru taat. Kalau yang dalam surat As-Sajdah itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Rabbana absarna, kita lihat dulu baru taat. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka udah dibuktikan baru taat. Tapi kalau belum ada pembuktiannya belum taat. Semoga kita tidak tergolong seperti itu. Kita dengar aja ini, kita insya Allah taat dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Absaruha khasyiah. Kemudian yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian orang-orang kafir itu berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Lamarduduna dari kata radda, murtad, keluar, orang-orang kafir itu berkata bahwasanya apakah kita akan dikembalikan lamarduduna, inna lamarduduna fil hafirah, dalam kehidupan yang maksudnya semula. Mereka itu menanyakan seperti itu, benar nggak sih? Setelah tadi ada ayat Allah tentang malaikat, ini baru pembantahan dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir membantah, apakah benar nanti kita akan dikembalikan? Ayaquluna fid dunya istihza'an
wa istib'adan lil ba'thi anuraddu ba'dal maut fa nusiru ahya'an ba'da fana'una wa narju kama kunna awwala marrah. Qala al-Qurtubi idza qila lahum innakum tub'atsuna qalu munkarin wa muta'ajjabin anuraddu ba'da mautina ila awwal al-amr fa na'udu ahya'an kama kunna qabla al-maut wal arab taqul raja'a fulan fi hafartahu ay raja'a min haitsu ja'a. Jadi kalau orang-orang kafir mereka menganggap bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan. Nah, ya kalau udah mati udah selesai seperti itu. Orang-orang ateis seperti itu. Karena mereka menganggapnya itu kalau mana mungkin ketika kita sudah dikuburkan itu bisa bangkit kembali. Ya, sulit. Nah, mereka membantahnya dengan ayat berikutnya, "Aidza kunna idzaman nakhirah." Ya. Apakah benar nanti ketika tulang-tulang yang sudah hancur itu, tulang belulang yang sudah hancur itu bisa kembali lagi? Aidza kunna idzaman nakhirah. Ya, tulang sudah hancur, tubuh sudah hancur. Apa benar bisa mudah kembali lagi? Tapi itu mudah bagi Allah. Tetapi secara akal memang kita sulit membayangkan. Tetapi mudah bagi Allah. Ya, makanya mereka membantahnya seperti itu. Seperti itu. Ai hal idza sarna idzaman baliyah mutaftatatun sanurad wa nab'atu min jadid. Jadi ketika tulangnya sudah hancur pecah belah, sudah itu, maka itu bisa berubah lagi nanti ketika Allah sudah menghendakinya. Qalu tilka idzan karratun khasirah ay in kana al-ba'th haqqan wa ba'athna ba'da mautina fasawfa nakunu minal khasirina li'annana min ahlin nar. Kemudian mereka berkata lagi, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya. Yang demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Ya. Ya, khasir ya. Jadi dalam artian apa benar ketika sudah itu kemudian dibangkitkan kembali. Dan itu ibaratnya sia-sia saja. Ya. Enggak mungkin kata mereka. Ai in kana al-ba'ats haqqan. Ya, jadi sesungguhnya hari kebangkitan itu benar. Ya. Jadi wa ba'atsna ba'da mautina fasawfa nakunu minal khasirin. Ya, dan ketika kita dibangkitkan setelah kematian kita fasawfa nakunu minal khasirin. Dan buat orang-orang kafir itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Li'annana min ahlin nar, karena mereka termasuk golongan ahli neraka. Berarti mereka merasakan kerugian di situ. Kemudian ayat berikutnya qala ta'ala fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ya. Ya. Yang pengembalian itu fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ya. Sekali tiupan, sekali teriakan. Ya. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ya. Jadi Allah mudah menghancurkan sesuatu. Dalam ayat ini ai fa inna ma hiya sayhatun wahidah. Ya. Dengan satu teriakan saja yunfakhu fiha fisuri lil qiyam minal kubur. Ya, ketika ditiupkan di situ, maka dia akan bangkit kembali dari kubur. Tiupan pertama, kalau dari artinya zajroh itu seperti teriakan, seperti hentakan. Jadi Allah cukup ibaratnya kalau gambarannya, kalau di sini ada yang menafsirkannya seperti tiupan, berarti tiupan sangkakala. Tetapi secara lughatan zajroh di sini adalah seperti, seperti itu. Ada hentakan seperti itu. Allah cukup mengatakan teriakan seperti itu aja. Itu bumi langsung hancur. Nah, zajroh di sini adalah artinya adalah seperti Allah cuma berteriak sedikit saja seperti itu, tetapi langsung hancur. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Jadi hentakan sekali saja sudah cukup bagi Allah menghancurkan semuanya, dan kemudian tiupan berikutnya sudah sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkannya. Nah, kemudian yang terakhir pada ayat ini adalah pembahasan kita fa idahum bisahirah ay fa idza al khalaiq jami'an ala wajhil ard ba'da ma kanu fi batniha. Nah, ketika Allah menghancurkan semuanya, maka Allah membangkitkan kembali mereka. Nah, dengan tiba-tiba Allah kembali menghidupkan kembali di dunia yang baru. Bisahirah dari kata sahara. Sahara adalah tanah lapang, ya, tanah luas. Ya, jadi sahirul lail. Namanya orang yang biasanya tidur di tanah lapang dan seperti itu. Jadi kalau faidahum bisahirah, nanti mereka akan terbangun.
Nah, mereka akan terbangun dan tidak akan tidur kembali. Nah, jadi mereka tidak akan tidur kembali karena apa? Mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar dan sudah memikirkan amalan mereka yang telah dilaksanakan, yang dilakukan di dunia. Makanya mereka ketika itu, sahiro itu sudah tidak bisa tidur lagi, cuma bisa memikirkan apakah amalan mereka termasuk golongan orang-orang mukmin kah ataukah orang-orang kafir. Ketika mereka orang mukmin, mereka akan merasakan kesenangan seperti itu. Nah, jadi pembahasan di sini adalah pembahasan tentang akhirat. Semoga dengan mentadaburi ayat ini bisa mengingatkan kita tentang akhirat, bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara, tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Nah, sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan sesuatu dan menghidupkan kembali. Fa innama hiya zajratu wahidah. Cukup Allah satu teriakan saja hancur semua. Nah, jadi sangat mudah bagi Allah. Semoga menjadi ibrah buat kita agar menambah ketakwaan dan keimanan kita, dan kita termasuk dalam hambanya dan golongannya orang-orang mukmin dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.